Selamat siang, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Pandapotan Herbin Maridu Siregar dari Prodi TPHC dengan NRP 582231143886. Pada kesempatan sini saya akan menyelesaikan ujian kimia saya, yaitu kimia hasil perikanan tentang lemak. Deskripsi lemak. Lemak adalah zat organik hidrofobik yang bersifat sukar larut dalam air, tetapi dapat larut dalam pelarut organik seperti kloroform, enter, dan benzen. Unsur penyusun lemak antara lain adalah karbon, hidrogen, oksigen, dan kadang-kadang fosfor serta nitrogen. Lemak adalah salah satu senyawa organ golongan enter yang banyak terdapat dalam tumbuhan, hewan, atau manusia. Istilah lemak biasanya digunakan kandungan asam karboksilat yang berwujud padat. Lemak umumnya berasal dari hewani. Beberapa contoh lemak adalah lemak sapi, margarin, dan mentega. Lemak pada tubuh manusia biasanya terdapat pada jaringan bawah kulit, di sekitar perut, jaringan lemak sekitar ginjal yang mencapai 90%. Sedangkan pada jaringan otak sekitar 7,5 sampai 70%. Ciri-ciri lemak. Ciri-ciri lemak tersusun dari sel-sel lemak yang tidak membentuk serat-serat interseluler dan martis. Terspesialis untuk penimbangan lemak, berasal dari sel-sel mesenchyme, terdapat pada seluruh bagian tubuh, yaitu bawah kulit, sekitar persendian, serta di sekitar organ dalam seperti ginjal dan jantung. Berfungsi sebagai pelindung organ-organ secara mekanis dan benturan, pengaruh panas dan suhu tubuh, dan cadangan makanan. Struktur lemak. Struktur lemak disusun oleh asam lemak yang merupakan senyawa asam karboksilat dengan rantai karbon yang sangat panjang. Lemak yang paling sederhana adalah lemak trigliserida yang merupakan sebuah senyawa dengan gugus ester. Sifat fisikokimia lemak. 1. Lemak memiliki titik lebur yang tinggi. Contohnya lemak terstrium mempunyai titik lebur 710 derajat. Lemak yang mengandung asam lemak rantai pendek larut dalam air, sedangkan lemak yang mengandung asam lemak rantai panjang tidak larut dalam air. Hal ini dikarenakan air adalah suatu pelarut yang bersifat polar, berbeda dengan rantai karbon asam lemak. Pada lemak, semakin panjang rantai, maka semakin sifat kepolarannya semakin berkurang. Oleh karena itu, lemak mengandung asam lemak rantai panjang tidak larut dalam air karena bersifat kurang polar, mendekati non-polar, sedangkan asam lemak rantai pendek bersifat polar sehingga pelarut dalam air bersifat polar juga. 3. Semua lemak larut dalam endofrom dan benzena. Alkohol panas merupakan pelarut yang baik. 1. Dapat mengalami reaksi siponifikasi atau penyabulan lemak dan minyak apabila disatukan oleh mendapatkan hidrolisis. Reaksi hidrolisis adalah reaksi penguraian garam air. Reaksi hidrolisis ini berguna untuk menentukan bilangan penyabunan. Bilangan penyabunan adalah bilangan yang menyatakan jumlah miligram KOH yang dibutuhkan untuk menyambut 1 gram lemak atau minyak. Besar bilangan penyambutan ini sangat tergantung pada massa molekul lemak tersebut. 2. Dapat mengalami reaksi hidrogenasi. Reaksi hidrogenasi adalah reaksi antara hidrogen molekul H2 dengan unsur atau senyawa lain yang biasanya melibatkan katalis seperti niken, palladium, atau platina. Reaksi hidrogenasi biasanya digunakan untuk menghasilkan senyawa baru yang biasanya mempunyai nilai konvensional yang tinggi. Klasifikasi lemak. Klasifikasi lemak berdasarkan komposisi kimia. Lemak dalam tubuh dapat diklasifikasi menjadi 3, yaitu lemak jenuh, berupa ikatan moieties asam lemak dalam suatu ikatan tunggal, misalnya asam palmitat dan asam sitrat yang biasanya dapat ditemukan di dalam ginjal atau lemak hewan. Yang B. Lemak tak jenuh. Jenis lemak ini mengandung suatu ikatan rangka, misalnya asam oleat yang biasanya ditemukan dalam minyak zaitun. Yang C. Lemak tak jenuh ganda, yang jenis lemak mengandung lebih dari satu ikatan rangkap, misalnya asam linoleat yang biasanya ditemukan dalam minyak biji-bijian, minyak kedelai, dan minyak jagung. Metode uji lemak. 1. Itu metode Shock-Health. Prinsip analisis. Ekstraksi lemak dengan pelarut lemak seperti proteum, enter, petroleum, benzena, diethyl ether, aseton, methol, dan lain. Yang kedua, bobot lemak diperoleh dengan cara memisahkan lemak dengan pelarutannya.
Gambarnya dapat dilihat pada slide dan penggunanya juga dapat dilihat pada slide. Lakukan pemanasan kembali ke dalam oven selama 1 jam apabila selisih penimbangan hasil ekstraksi terakhir dengan penimbangan sebelumnya belum mencapai 0,0002 gram. Persen kadar lemak dihitung dengan rumus persen lemak sama dengan W3 kurang W1 per W1 kali 100%. Keterangan W1 bobot sampel, yang W2 bobot labu lemak kosong, yang ketiga bobot labu lemak tambah hasil ekstraksi. Sampel yang digunakan adalah sampel yang sudah melalui proses kadar air. Penghalusan sampel dilakukan menggunakan mortar. Penghalusan sampel bertujuan untuk memperluas permukaan sampel agar pelarut mudah berprestasi dalam sampel. Kemudian sampel ditimbang dan dimasukkan ke dalam solongan yang dibungkus dari kertas sehingga menjadi bentuk solongsong dengan penyambut kapas di kedua ujung selongsong tersebut. Yang ketiga, pelarut yang digunakan mencakup 1,5 sampai 2 silkus. Yang ketiga, terdapat tahap selanjutnya dilakukan pemanasan dalam oven selama 1 jam pada suhu 105 derajat Celcius. Yang kedua itulah metode Bockert. Prinsip analisisnya yaitu penentuan volume lemak sampel cair dengan proses pelarutan sampel pada pelarut organik. Gambarnya dapat pada lihat PPT. Yaitu cara penggunaannya susu 17,6 ml, pemasukan ke dalam bobot bol, pencampuran susu dan analisis sulfat 17,5 ml, pengocokan hingga homogen dan disiplin. Yang seterusnya penambahan aqueous panas, yang terakhir penambahan aqueous panas. Bobot Bockert diletakkan pada pemanas air T sama dengan 55 sampai 60 derajat Celcius selama 5 menit sampai batas sakral terbatas, terendam sehingga lemak dapat mengapung ke atas dan dapat diukur volumenya. Persen kadar lemak dihitung dengan rumus kadar lemak persen sama dengan Vb per Va kali 100%. Langkah-langkah selanjutnya dapat dilihat di PPT. Yang ketiga itulah metode Monjonier. Prinsip analisisnya itu sampel yang dimasukkan dalam tabung Monjonier dilakukan dengan etanol dan hidrolisis dengan amonium hidrolisis membentuk asam lemak bebas yang selanjutnya diekstraksi dengan menggunakan pelarut organik dietil dan protilium enter. Gambarnya dapat dilihat di PPT, yaitu prosedur kerja metode Monjonier. Ekstraksi 1 yaitu susu cair 10 gram, penambahan NH4OH sebanyak 1,5 sampai 2 mili, penambahan 10 mili etanol, penambahan 25 metil etanol, dekstrasi larutan enter dari labu kepindahan Monjonier yang telah diketahui bobotnya. Ekstraksi yang kedua itu penambahan 5 botol etanol, penambahan 15 metil etil enter, penambahan 15 mili protemol enter, dekstrasi larutan ke pinggang Monjonier yang sama. Ekstraksi yang ketiga itu penambahan 15 ml enter, penambahan 15 ml petromon enter, dekstrasi larutan ke pinggang Monjonier yang sama, penguapan pelarutan di dalam asam T lebih kurang 100 derajat Celcius, pengeringan pinggang dan lemak dalam oven T, dan penimbangan. Hitungan persen lemak dihitung dengan rumus persen lemak bobot pinggang tambah lemak dikurang bobot pinggang dikurang bobot rata-rata rilis balkon per bobot contoh kali 100%. Siapkan sepasang balkon setiap hari, itu 10 mili air Aquans. Untuk tahapan selanjutnya dapat dilihat PPT. Hanya itu yang saya dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih.